Kejutan Alec Pastor temui Emil Audero di Palermo. Kim Sang-sik dibuat geram jelang kumpulkan skuad ASEAN All-Star. Kerugian timnas Indonesia usai Kevin Dix dikabarkan cedera. Karir Ahmed Alkaf tamat buntut curangi Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Karir Ahmed Alkaf tamat buntut curangi Indonesia. Tabur tuai benar adanya. Konsekuensi masa depan pahit kini dirasakan oleh sosok wasit kontroversial yang namanya sulit memudar di ingatan para pecinta sepak bola tanah air. Ya, kita tahulah gimana anehnya wasit satu ini, dan sosoknya juga pasti sangat gak asing terdengar. Wasit berusia 42 tahun Ahmed Alkaf baru-baru ini jadi sorotan lagi bahkan di kalangan sepak bola dunia. Sebelumnya, sebanyak 117 wasit terpilih untuk tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan digelar pada Juni mendatang. Rincian dari total angka itu meliputi 35 wasit utama, 58 asisten wasit, dan 26 petugas VAR. Wasit-wasit yang dipilih berasal dari 6 konfederasi FIFA, pemilihannya dilakukan dengan standar tinggi. Hal itu disampaikan langsung Ketua Komite Wasit FIFA sang legenda hidup Pierluigi Collina. Ada 4 wasit utama, 4 asisten wasit, dan 3 petugas VAR yang dikirim Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan tidak ada nama wasit asal Oman Ahmed Alkaf dalam daftar tersebut, situasi yang membuat Federasi Oman murka. OFA pun melancarkan protes keras berupa kecaman terhadap FIFA yang dianggap membuang Ahmed Alkaf. Tak hanya itu, FIFA juga dituding telah menendang tim wasit Oman yang dikepalai Ahmed Alkaf. Selain itu, Federasi Oman juga meminta transparansi kepada AFC terkait pemilihan wasit Piala Dunia Antar Klub 2025. Kabar ini menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola tanah air mengingat sosok Ahmed Alkaf yang bisa dibilang bikin onar. Ditendangnya Ahmed Alkaf dari wasit di Piala Dunia Antar Klub 2025 bisa menjadi pertanda matinya karir sang wasit di kancah internasional. Kim Sang-sik dibuat geram jelang kumpulkan skuad ASEAN All-Star. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik saat ini sepertinya pusing 7 keliling jelang menyatukan semua para pemainnya melawan The Red Devils. Seperti diketahui, laga melawan ASEAN All-Star merupakan salah satu agenda yang bakal dijalani Manchester United dalam tur pramusim. Pertandingan persahabatan tersebut dijadwalkan bergulir di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei mendatang. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dipilih sebagai juru taktik untuk menangani tim ASEAN All-Star di laga tersebut. Ahli strategi asal Korea Selatan itu secara bertahap telah memanggil sejumlah pemain bintang dari negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat ASEAN All-Star. Wakil dari Thailand, Kim Sang-sik memiliki 3 pemain yakni Patiwat Kamai, Peradon Kamratsame, dan Nicholas Mikkelsen. Akan tetapi, menurut informasi terbaru dari Thairat, bek Nicholas Mikkelsen tidak bisa berpartisipasi untuk laga tersebut karena klubnya OB Odense tidak memberikan izin. Dengan demikian, Thailand hanya akan menyisakan 2 wakilnya yakni kiper Patiwat Kamai dan gelandang Peradon Kamratsame. Jelas, ini bukan kabar baik bagi Kim Sang-sik karena tim ASEAN All-Star hanya memiliki jumlah pemain yang sangat sedikit. Laga persahabatan antara tim Asia Tenggara dan Manchester United yang berlangsung akhir Mei nanti membuat Kim Sang-sik kesulitan untuk memiliki skuad terkuat. Pasalnya, sejumlah tim nasional juga sedang mempersiapkan pertandingan penting yang akan datang. Contohnya, timnas Indonesia yang bakal bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, beberapa tim Asia Tenggara juga sedang mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Kerugian timnas Indonesia usai Kevin Dix dikabarkan cedera. 1. Kekurangan stok pemain berpengalaman di sektor bek kanan. Kevin Dix sendiri merupakan salah satu pemain yang cukup berpengalaman di sektor bek kanan timnas Indonesia. Kevin Dix
Dikenal sebagai seorang bek kanan yang cukup piawai dalam melakukan serangan dan eksekusi bola tendangan penalti. Hal inilah yang menjadi kehilangan terbesar bagi timnas Indonesia dengan absennya nama Kevin Dix. Di sisi lain, kini sektor bek kanan timnas Indonesia hanya menyisakan nama Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam sebagai seorang bek kanan murni. 2. Salah seorang pemain paling berpengalaman di Liga Eropa. Karir Kevin Dix yang hampir selama 10 tahun dihabiskan di benua Eropa menjadikannya salah satu pemain yang cukup syarat pengalaman di timnas Indonesia. Dirinya tercatat pernah membela klub-klub Eropa semacam Vitesse Arnhem, Fiorentina, Feyenoord, FC Empoli, Aarhus GF, dan kini berseragam FC Copenhagen. Lebih lanjut lagi, pengalamannya yang cukup banyak di liga-liga Eropa tersebut juga bisa menjadikannya sebagai mentor bagi para pemain lokal muda di timnas Indonesia. 3. Kehilangan salah satu pemain yang cukup versatile. Kendati merupakan seorang bek kanan, Kevin Dix ternyata bisa juga disebut sebagai pemain yang bisa bermain di banyak posisi atau versatile. Melansir dari laman resmi footballstars.org, saat membela klubnya saat ini, yakni FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat tak hanya piawai atau sering bermain sebagai seorang bek kanan saja. Akan tetapi, dirinya juga beberapa kali sempat dimainkan di sektor bek tengah maupun gelandang sayap kanan. Kehilangan Kevin Dix jelang laga kontra Cina dan Jepang dalam matchday ke-9 dan ke-10 grup C ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ROM 3 zona Asia memang merupakan kerugian yang cukup besar. Kejutan Alex Pastor temui Emil Audero di Palermo. Emil Audero, kiper baru timnas Indonesia, baru-baru ini mendapat kejutan tak terduga oleh jajaran pelatih dan asisten skuad Garuda Patrick Kluivert CS. Sebelumnya dilaporkan bahwa pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Wandenberg sedang berada di Palermo. Ternyata, Sjoerd Wandenberg tidak sendirian datang ke Italia, tapi bersama Alex Pastor. Tujuan keduanya adalah memantau perkembangan Emil Audero yang berkarir di klub Serie B Italia Palermo. Baru-baru ini, asisten pelatih Patrick Kluivert membagikan kabar dirinya bertemu dengan penjaga gawang kelahiran Mataram tersebut. Mantan pelatih Almere City tersebut mengungkapkan pertemuannya dengan ex-kiper Juventus serta Inter Milan itu menyenangkan dan berharga. Akan tetapi, Alex Pastor dan Sjoerd Wandenberg tidak bisa menyaksikan Emil Audero berlaga. Pasalnya, laga Palermo melawan Carrarese harus dibatalkan karena kabar meninggalnya Paus Franciscus. Sebagai bentuk penghormatan dan masa berkabung nasional, sepak bola Italia dibatalkan. Sementara itu, Emil Audero sejatinya tidak dalam performa terbaik di musim ini. Sejak bergabung ke Palermo, ia sudah kemasukan 14 gol dalam 9 pertandingan. Kiper yang lahir di Mataram, Indonesia tersebut baru mencatatkan 2 nirbobol. Hadirnya dua staf pelatih timnas Indonesia tersebut tentu untuk memantau performa kiper 28 tahun ini. Pasalnya, Emil Audero berpotensi bakal debut bersama timnas Indonesia untuk melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Penyebabnya karena kiper utama skuad Garuda, Martin Paes, bakal absen akibat akumulasi kartu kuning.